Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Febrika dengan NIM 2001621, mahasiswi tingkat 1 di Akademi Kebidanan Budi Mulia Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap seorang bidan dalam menjaga mutu dalam pelayanan kebidanan dan konsep PDCA. Langsung saja. Yang pertama, sikap bidan dalam menjaga mutu dalam pelayanan kebidanan. Kompetensi teknis. Kompetensi teknis pelayanan kebidanan meliputi keterampilan, kemampuan, dan penampilan atau kinerja provider. Dimensi ini meniti beratkan pada kepatuhan provider dalam melaksanakan kinerja berdasarkan standar pelayanan kebidanan yang telah ditentukan profesi. Yang kedua, keterjangkauan atau akses. Dimensi ini mempunyai arti bahwa pelayanan kebidanan harus dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa terhambat faktor geografi, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, efektivitas. Pelayanan kebidanan harus efektif. Artinya, asuhan kebidanan yang diberikan harus mampu menangani kasus fisiologis kebidanan dan mampu mendeteksi gejala patologis kebidanan dengan tepat. Efektivitas pelayanan kebidanan ini tergantung dari penggunaan standar pelayanan kebidanan dengan tepat, konsisten, dan sesuai dengan situasi setempat. Selanjutnya, efisiensi. Pelayanan kebidanan yang efisien dapat melayani lebih banyak klien. Pelayanan kebidanan yang memenuhi standar pelayanan umumnya tidak mahal, nyaman bagi klien, waktu efektif, dan menimbulkan risiko minimal bagi klien. Kemudian kesinambungan. Kesinambungan pelayanan kebidanan artinya klien dapat dilayani sesuai kebutuhannya, termasuk kebutuhan rujukan jika diperlukan. Selanjutnya, keamanan. Keamanan artinya pelayanan kebidanan harus aman, baik bagi provider maupun klien maupun masyarakat sekitarnya. Pelayanan kebidanan yang bermutu harus aman dari risiko cedera, infeksi, efek samping, atau bahaya lain. Misalnya asuhan persalinan, pasien maupun provider harus aman dari asuhan yang dilaksanakan. Kemudian kenyamanan. Dimensi ini berhubungan dengan kepuasan klien, sehingga mendorong klien datang kembali ke tempat pelayanan kebidanan tersebut. Kenyamanan atau kenikmatan dapat menimbulkan kepercayaan klien. Kenyamanan juga terkait dengan penampilan fisik pelayanan kebidanan, provider, peralatan medis dan non-medis, misalnya tersedianya tempat tertutup pada saat pemeriksaan, AC, kebersihan dapat menimbulkan kenyamanan bagi klien. Kemudian informasi. Pelayanan kebidanan yang bermutu harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pelayanan kebidanan itu akan atau telah dilaksanakan. Selanjutnya, ketepatan waktu. Pelayanan kebidanan yang bermutu harus memperhatikan ketepatan waktu dalam pelayanan serta efektif dan efisien. Dan yang terakhir, hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia yang baik akan menimbulkan kepercayaan atau kredibilitas dengan cara saling menghargai, menjaga rahasia, saling menghormati, responsif, memberi perhatian, dan lain-lain. 2. Model PDCA. Yang pertama itu plan atau merencanakan. Sebelum dilaksanakan solusi, perlu ditentukan tujuan dan apa kriteria keberhasilan. Pimpinan harus memutuskan siapa, apa, di mana, dan bagaimana solusi akan dilaksanakan. Pada tahap ini diperlukan penjelasan tentang berbagai asumsi dan pikiran tentang kemungkinan adanya penolakan dari pihak yang dijadikan sasaran. Di sini harus sudah diputuskan tentang data yang harus dikumpulkan untuk memantau keberhasilan pelaksanaan solusi masalah. Yang kedua, do atau pelaksanaan. Melaksanakan solusi sering melibatkan pelatihan, termasuk proses pengumpulan data atau informasi untuk memantau perubahan yang terjadi dan mengamati tingkat kemudahan atau kesulitan pelaksanaan solusi. Amati bagaimana solusi tersebut dilaksanakan, buat catatan tentang segala sesuatu yang dianggap menyimpang dari kesepakatan. Setiap masalah atau kesalahan yang muncul dalam proses ini harus diartikan sebagai kesepakatan untuk membuat perbaikan. 3. Cek.
Amati efek pelaksanaan solusi dan simpulkan pelajaran apa yang diperoleh dari tindakan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, action atau bertindak. Ambil langkah-langkah praktis sesuai dengan pelajaran yang diperoleh dari tindakan yang sudah diambil. Lanjutkan proses solusi atau hentikan atau ulang kembali tindakan dari awal dengan tujuan meletakkan modifikasi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.